Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Inaya dari kelas 11 keagamaan di Bincang-Bincang bersama Ketua Eskul. Kira-kira siapa ya yang bakalan aku wawancarai hari ini? Mau tahu? Ayo tonton videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Jadi saya di sini sedang bersama Ketua Eskul Teater dari teater. Silahkan boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Karenita Fasyawal. Kali ini aku masih menginjak di kelas 11 IPS 1 dan merupakan ketua ya di Eskul Teater Bingkai, satu-satunya teater di Kota Cimahi. Untuk Eskul Teater tersendiri pembinanya siapa ya? Kalau pembina sih kayaknya nggak ada ya, karena di teater ini lebih ke pelatih aja, dilatih sama alumni atau senior dari teater ini sendiri. Apakah alumninya dari MAN juga? Iya, dari MAN juga. Oh, dari MAN juga. Kalau sejarah atau asal-usul teater? Kalau sejarah sih setahu aku ya, teater ini tuh didiriin tahun 2012, berarti sekarang 2021 udah sekitar 9 tahun teater ini di MAN Kota Cimahi. Udah lumayan lama Iya, ya. lumayan lama. Kalau untuk di Eskul Teater itu kegiatannya apa saja? Banyak sih kegiatannya, mulai dari kita bikin puisi, kita baca puisi, kita latihan nulis, kita latihan, karena kan kalau teater itu lebih ke pementasan ya, dimana kita berpentas, main peran, berarti kita ngelatih ekspresi, olah rasa, olah tubuh, olah peran, bisa kita ya banyak sih. Selain itu juga kita belajar public speaking, karena kan pas pementasan itu kita berakting ya, berarti kan gimana caranya kita ngomong secara lantang, jelas, tapi terlihat natural. Kalau untuk visi misi tersendiri dari Eskul Teater Ada. Nah, visi misinya pasti kan untuk menjalankan eskul itu ya. Visi misinya yang pertama sebagai wadah untuk menampung kreativitas siswa yang menjadi anggota teater. Yang kedua yaitu sebagai sarana pendidikan, khususnya di bidang bahasa tadi ya, kita belajar puisi, bidang kesastraan, sama penguatan pendidikan karakter siswa. Terus yang ketiga yaitu sebagai media penyampaian saran, kritik, informasi oleh anggota teater kepada kelompok atau lembaga yang dikemas secara menarik, menyenangkan oleh ala remaja teater itu sendiri. Jadi bikin gak bosen gitu iya, ya. jadi gimana sih cara nyampein pesan, kritik kepada misalnya kepada orang lain, tapi penyampaiannya itu ala-ala remaja teater gitu. Iya, biar gak ngantuk juga Ya, ya. bener. Kalau untuk program kerja pasti ada ya. Pasti ada dong. Tadi kan visinya ya, kita langsung ke misinya. Misinya kita punya judulnya Kesian. Ke-nya itu kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri tentu menjadi modal awal untuk seorang siswa bisa menuangkan kekreativitasannya tadi. Yang kedua yaitu kesi, berarti apresiasi. Di teater ini kita bikin siswa itu gimana sih bisa belajar mengapresiasi suatu karya seni. Jadi kan kalau teater itu lebih ke seni ya. Iya. Nah, kita belajar cara mengapresiasi seni itu gimana, kita belajar tentang seni itu gimana, dan yang yaitu memaksimalkan kemampuan, tapi di segala bentuk bidang seni. Kayak kamu mau belajar apa sih? Oh, aku mau belajar public speaking nih di teater. Ayo kita belajar, tapi bukan hanya public speaking. Macam-macam juga ya. Banyak. Kalau untuk program kerja tersendiri bagaimana ya? Apakah sudah ada yang terlaksanakan atau tertunda karena pandemi ini? Jujur ada beberapa poin sih ya buat program kerja, tapi dulu tuh kan sebelum ada pandemi, jadi program kerjanya dikhususkan untuk dilakukan secara live gitu ya. Tapi karena pandemi, jadi ada beberapa yang mungkin bisa dikatakan gagal. Nah, yang pertama kayak kegiatan rutinan setiap akhir pekan, karena kan Eskul Teater itu latihannya setiap hari Sabtu ya. Nah, pas kayak pandemi kayak gini tuh paling cuma bisa via Zoom atau Google Meet. Nah, terus yang kedua tadinya kita mau latihan dengan eskul gabungan di sekolah lain. Jadi kayak teater di sekolah sebelah gitu ya, bisa kita tadinya mau gabung. Cuman karena pandemi kayak gini jadi mungkin bisa dikatakan gagal. Selanjutnya program kerja aku itu kayak kita sharing sama alumni-alumni dari teater itu sendiri. Tapi karena mungkin kehambat buat bertemu, jadi mungkin susah ya, agak susah. Nah, yang terus kayak kita bikin, kalau di rumah sih mungkin bisa ya, kayak kita bikin latihan-latihan bikin naskah, terus kita bisa via Zoom buat latihan ekspresi yang kayak gitu. Terus yang terakhir itu
kita ada Pekan Segala Bisa. Pekan Segala Bisa itu kayak kita belajar tapi anti teater. Anti teater? Iya, kayak jadi belajar masih teater tapi bukan tentang teater. Bisa aja kita belajar PBB di teater. Gitu. Jadi Pekan Random Segala gitu Bisa. ya? Iya. Jadi apa sih, ayo kita mau belajar apa kali ini gitu. Kalau untuk kamu sendiri, Iya. kesan pertama saat masuk eskul teater itu kayak gimana ya kesan? Jujur seneng aja gitu, karena pas pertama masuk nyoba dulu kan, pasti kita nyoba nyaman gak sih di eskul ini, aku punya kemampuan kayak gini, kita pasti nyoba dulu kan di eskul, pas gak sih sama kita. Dan ternyata pas masuk eskul teater langsung aja pas gitu sama kita, dan gak nyangka sekarang bisa jadi ketua gitu. Udah klop gitu ya? Iya, dan pasti ada hambatan juga sih ya buat jadi ketua. Yang pertama pasti buat ngejalanin visi misi ini, terus yang kedua susahnya itu buat ngajak orang-orang si anggotanya buat rajin gitu masuk teater. Terus yang ketiga ya susah-susah gampang aja gitu jadi ketua, pasti tanggung jawabnya lebih besar daripada sebelumnya. Untuk di masa pandemi ini kan susah ya untuk kayak Karenita tadi untuk bertemu, kayak kalau sekarang lebih ke via Zoom, via Google Meet. Nah, gimana cara kamu menjadi ketua yang baik di masa pandemi ini? Jujur sih berat banget ya, karena pandemi ini bisa dibilang satu masalah yang besar dan berdampak sama eskul-eskul, bukan eskul teater aja tapi juga eskul yang lain. Yang pertama pasti tugas seorang ketua itu bertanggung jawab, mau ada masalah apa bertanggung jawab gitu ya. Yang kedua memastikan untuk selalu ada gitu setiap pertemuan, mau via Zoom, via Google Meet atau cuma di grup WhatsApp gitu, untuk selalu gabung. Nah, yang terakhir tugas seorang ketua yaitu menyebarkan virus-virus keingintahuan kepada anggota maupun orang-orang yang belum masuk di teater gitu. Jadi gimana sih caranya supaya menyebarluaskan keingintahuan itu Biar menarik ya. Iya. Pasti setiap eskul punya pengalaman masing-masing ya. Iya. Kalau untuk Karenita sendiri, pengalaman di eskul teater apa saja? Yang pertama pasti main film ya, karena kan film juga salah satu pementasan. Yang kedua, terus di sana aku belajar gimana cara menulis puisi yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu belajar cara public speaking antara semua orang atau dengan anggota atau dengan kayak gini gitu, kita belajar di sana. Banyak sih, selain itu banyak banget ya, kalau pengen tahu lebih jelas ya harus di teater dulu gitu. Kalau keluh kesah pasti ada ya di setiap eskul. Iya, pasti Nah, ada. kalau untuk Karenita sendiri, keluh kesahnya? Keluh kesahnya jujur sih seneng ya, pasti seneng karena udah klop gitu sama hati kita, udah pas gitu, udah oke, ini ekskul yang pas gitu sama kemampuan kita. Kalau misalnya kurang lebihnya sih pas pandemi kayak gini susah gitu, mau ngejelasin gimana kadang kehambat sama sinyal tadi dan lain sebagainya. Kuota juga ya. Iya bener. Selama di eskul teater, prestasi apa aja yang udah didapetin dari eskul teater? Mungkin ya dari ke tahun pasti ada prestasinya ya, mulai dari prestasi bikin puisi, baca puisi, pasti dari tahun ke tahun masih ada. Cuman yang paling aku ingat dan baru kejadian tahun 2019 itu juara 1 lomba film pendek tentang narkoba di BNN. Alhamdulillah diraih oleh Teater Bingkai, dan pialanya dipajang paling depan di piala sekolah. Wah, hebat ya. Alhamdulillah. Sukses terus untuk teater. Keunggulan tersendiri dari eskul teater apa? Keunggulannya kalau menurut aku pribadi ya, mungkin setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda. Di teater ini kita belajar enjoy, kita belajar santai, tapi kita dapat manfaatnya. Gitu aja sih. Jadi santai-santai gitu ya. Kalau harapan Karenita sendiri sebagai ketua eskul teater untuk kedepannya? Harapan tersendiri dari aku untuk teater, pasti yang pertama semoga di tahun-tahun yang akan datang menambah anggota lebih banyak lagi supaya kita pentasnya enak gitu. Kalau banyakan kan ada di depan panggung, di belakang panggung. Yang kedua, semoga dari tahun ke tahun lebih banyak lagi mencetak prestasi buat Ban Kota Cimahi juga. Dan yang ketiga, ya semoga bisa menyebar lagi manfaat dan virus-virus keingintahuan tadi bukan hanya disebarkan oleh aku saja, tetapi juga oleh anggota atau ketua yang akan datang selanjutnya. Dan yang terakhir, semoga Teater Bingkai lebih baik dan lebih baik lagi. Itu aja. Kalau untuk teater tersendiri punya
akun sosial medianya? Ada. Kebetulan kan akun sosial media Teater Bingkai itu dulu sempat banyak ya followersnya, cuman karena kehack. Jadi di tahun ini kita bikin akun sosial media yang baru. Boleh di follow aja di Instagramnya @teater.bingkai. Di sana juga di bio-nya ada link YouTube-nya. Jadi boleh langsung dicek aja gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi segitu aja bincang-bincang sama ketua eskul dari teater. Kalau ingin tahu lebih lanjut, boleh DM aja di Instagramnya. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa DM Instagramnya yang tadi Karenita sebutkan. Jadi segitu aja bincang-bincang hari ini untuk Karenita dari Eskul Teater. Iya. Makasih banyak udah Terima kasih ngeluangin juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.